masih ada banyak banget tim yang ada di bagian luar zona. Masih ada Insilio, di plus Kia, Ionex Ruya, For MV, bahkan Liquid tadi kita lihat mereka masih berjalan-jalan tapi MP berhasil memotong pergerakan dari Bigetron di mana Zuxi yang diamankan begitu saja. Memang ada trade yang terjadi, Lapar di barisan paling depan kali ini. Belum ada follow up yang datang karena terlalu lama. Dua orang lainnya masih berjalan di bagian belakang. Ada granat yang bakal mereka lemparkan. Pelucci masih menjaga di angle yang sama juga. Sedikit menarik mundur ke arah belakang. Tapi Lapar sudah mulai terpress dengan low HP. Dan Evo Station bisa mendapatkan Lapar. Follow up di belakang tadi, sayang banget gak punya vehicle. Dari Bigetron membuat mereka luput. Tapi Refus dari arah bawah menjadi pelakor, menjadi third party. Satu tim dipulangkankah? Karena lobby masih bertahan ternyata. MP masih menyisakan 3 pemain mereka kali ini. Tapi ini malah jadi makin ramai dengan adanya Four Miracle Vibes. Walaupun memang tadi sedikit terselamatkan, ada waktu yang bisa digunakan, dimaksimalkan. Tapi Bigetron harus kehilangan seorang kepala suku. Hanschil terbuka di depan sana. Untungnya masih bisa take away gak tuh makanan kali. Run away. Run away ya, sama-sama away sih, tapi beda arti. Mohon maaf ya, run away langsung cabut. Dan sementara juga kita akan melihat dulu untuk dari Bigetron. Mereka akan menuju ke arah bagaimana, kita masih belum tahu saksinya di mana. Major Pride yang kali ini sepertinya akan menjadi target sasaran utama terlebih dahulu. 3 pemain Bigetron melawan 3 pemain dari Major Pride, tapi satu granat di kontak. IC menuju ke arah Hanschil down. Cilako, Bigetron hanya ada 2 pemain saja, 2 melawan 3. Kali ini Elementrix pun menembak dari bagian sudut sempit sekali. Satar masih bisa menghindar, masih bisa tarik mundur ke arah bagian belakang, tapi masalahnya mereka sudah dikepung oleh 3 pemain Major Pride. Ini dia, ini repot banget buat Bigetron karena tadi mereka nggak mendapatkan split informasi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari MP yang akhirnya membuat mereka lengah. Hasil langsung dihantam begitu saja dan ada steal eliminasi tadi yang ngenokin adalah MP yang berhasil mendapatkan eliminnya adalah pemain dari RCB. Karena RCB ada di bagian atas dari fight ini, sementara IC masih memberikan free fire dan Lapar pun tertangkap oleh seorang Trix. Satar bakal menjadi pemain terakhir. Ini bakal membuat MP lebih percaya diri lagi dan langsung dihantam begitu saja. Double pick, triple pick dilakukan dan membuat Bigetron menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby. MP bertahan. Juga nggak bisa berkumpul, nggak bisa regroup. Satar pun ditembakin juga. Ini akan menjadi kerugian besar sebetulnya untuk kedua tim, tapi lebih rugi untuk Bigetron. Kalau Vicious sih udah aman, poinnya udah enak, bahkan 1 knockdown terjadi. Satar knock, ini membuat Lapar harus to the rescue menuju ke arah spot dari Satarless. Tapi Bruno sini udah nge-split cuy, udah dikeker banget, udah di lock banget sama Vicious. Mereka ingin banget kill ini, mereka ingin banget poin ini. Dengan apa yang sudah mereka set up, karena Bigetron smoke juga dari BTR sudah mulai mereka lakukan. Ada follow up dan ternyata follow upnya datang tidak ke arah yang kenok, melainkan mengincar seorang Zuxi yang hanya bisa berdiam diri di dalam sebuah shake, dipancing dengan molotov, dilempar granat juga terlalu sadis untuk mengincar seorang Zuxi. Tapi ada satu tadi yang menembak dari arah BTR. Masih belum ada trade knock yang bisa mereka kirimkan ke arah Vicious. Karena Vicious bergerak dengan begitu rapat, begitu rapi. Tapi satu yang nge-split akan diincar Bruno Zin. Tersisa sendirian di sini. Gak ada follow up dari rekan-rekan Vicious yang lainnya. Dia hanya mempunyai S12K yang bakal dia gunakan. Tapi dia bisa mendapatkan satu di mana dia tumbangkan begitu saja. Bahkan Satarless juga diamankan. Hanschil membakar Lapar. Apa yang terjadi di Bigetron? Koordinasi mereka benar-benar berantakan. Dibuat kocar kacir, bakaran pun datang, tapi sudah ada follow up lain yang datang dari tim Vicious. Reyes pun bakal melockdown posisi dari Bigetron. Last man standing akan dikejar, Blue Zone mendekat dan selesai. Perjalanan dari Bigetron Knights. Kemanapun mereka bergerak, selalu saja ada yang menghadang. Bergeser menuju ke arah Rain Sejong, masuk dari arah bagian utara, dari arah jam 12, masih melakukan splitnya juga. Ada 2 split yang dilakukan, final dengan Saiwo, Uriel dengan temannya, yaitu Haxi. Dan berusaha untuk mengkontrol area dalam, tapi Zadira kembali menebar terornya. 77 kembali mengkontes Bigetron. Ini seperti deja vu apa yang sudah terjadi di hari-hari sebelumnya juga. Bigetron masih berada di bagian lantai 2, Hanschil pun dieksekusi. Jadi confirm elimination point. Defensive line dari Bigetron berkurang 1. Mereka pincang. Dan Satarless berada di bagian luar rumah. Kita bisa melihat bagaimana dari zona stage ke-8 ini. Bigetron ini yang akan menjadi satpam zonanya. Jadi benar-benar harus bisa melakukan defense sebaik mungkin.
Ada imposter yang masuk. Magnum langsung melakukan healing ketika dia tahu ada yang masuk. Timingnya tepat banget ketika dia healing dan ada pergerakan dari Osal di bagian bawah. Dan Osal kayaknya bakal memprioritaskan untuk menyelamatkan Kip yang sedang ter-take down. Tapi tidak akan dibiarkan dengan mudah. Begitu saja Magnum turun untuk bisa mendapatkan konfirmasi elim tersebut. Tapi Osal malah bisa mendapatkan Magnum dan Magnum selesai. Cepet banget red knock yang terjadi dan Osal begitu tenang. Tapi harus ada tumbal yang dikirimkan untuk membuat Osal selamat. Berdekatan dengan Bigetron Knights kali ini. Ada Osal, ada 77, Zadira tertekan dan itu dia Bigetron. Bisa mendapatkan tambahan eliminasi tapi Zuxi tertangkap, kelengahan terjadi lagi kembali. Osal berdansa tapi untungnya lompatan Satar begitu cepat. Zuxi bisa diselamatkan, 5 tim tersisa. Bigetron menuju ke arah late game. Masih ada kesempatan untuk mereka. Dari tadi belum kecolek sama sekali. Sementara yang ada di bagian dalam udah colek-colekan. Udah saling poking satu sama lain, either with grenade, either with molotov, apapun itu. Tapi Vidin terkena damage yang cukup dalam dan membuat dia harus ngerem, membuat dia harus melakukan healing terlebih dahulu. Tapi granat berikutnya masih selamat Vidin. Akhirnya naik ke arah bagian atas, cukup nekat. Raffinya kembali knockdownin satu pemain dari Bigetron. Lapar terpotong ketika Lapar tadi sedang berlari menuju ke arah kontainer karena pantauan dan intaian dari pemain-pemain Loops yang sangat ketat ke arah Bigetron. Tapi Loops harus bergerak masuk juga menuju ke arah kontainer. Malah Falcon yang enak banget coy. 9 eliminasi mereka dapatkan. Tinggal berdua loh dari circle keempat, tapi mereka masih bisa bertahan sejauh ini. Bahkan mereka menambah pun di eliminasi yang bisa mereka kumpulkan. 2 orang ini benar-benar melakukan tiki taka yang begitu bagus. Tapi Frozen lah bang, lu perang malah nge-prone depannya bebas banget tadi. Tapi untungnya masih terselamatkan dan Frozen tertangkap. IC yang bisa menangkap Frozen. Elim ke-10 untuk Falcon. Begitu gila mereka dengan 2 pemain saja. Mereka pincang, tapi mereka memincangkan tim-tim lain yang prima yang datang menuju ke arah compound dari tim Falcon dan Bigetron. Berhasil merevive Lapar, masih bertiga mereka. Dalam satu kontainer berduaan akan terpantul granat, tapi untungnya tidak terpantul dengan sempurna. Bigetron masih bertahan. Ada lompatan dari seorang Satar, dia masuk menuju ke arah pemain dari Loop dan Rafinha kembali lagi bisa diamankan Bigetron. Menambah pun dieliminasi. 1 orang ke knock dan Falcon mendekat 2 tim tersisa. Tiba-tiba MSJ unggul dari jumlah tapi Falcon. gedung TK, gedung SMA. Nah ini biasanya dikuasai ini gedung yang paling rame itu gedung SMA. Jadi dari di Plaskia, sementara dari RCB akan mengambil area apartemen dari schoolnya Bigetron. Dia langsung nabrak menuju ke arah Falcon. Oh my god, komitmen fight yang langsung dibangun begitu saja. Satarus dengan shotgun gaming bodinya akan berusaha untuk mendapatkan 1 pemain dari Falcon. Tapi nampak di sini belum ada yang knockdown. Ternyata Is mendapatkan 1 angle tipis sekali dari bagian jendela untuk bisa knockdown 1 pemain dari Bigetron. Masuk ke arah bagian dalam. Is mengabsen 1 persatu pemain-pemain Bigetron di absen. Lapar the last man standing. Baru bisa mendapatkan seorang action saja. Tapi 3 pemain lainnya masih knockdown di bagian belakang. Gila men, tabrakan dari BTR tadi. Gue tahu itu tabrakan yang emang udah harus dilakukan sama BTR karena mereka nggak dapat info sama sekali di rumah ini kosong atau enggak. Mereka langsung ngegaca turun dari bagian mobil barisan paling depan yang memberikan instruksi tadi untuk touchdown di rumah ini. Tapi ternyata kompon ini sudah dikuasai oleh tim Falcon. Pada akhirnya Falcon terculik 1 karena action tadi terlalu enak dia untuk menembak. Ataupun pemain-pemain lainnya tidak sigap untuk membackup karena mereka dikejutkan dengan datangnya Bigetron kali ini. 1 persatu sudah mulai berguguran dan IC mendekat tanpa melakukan healing. Sebuah bunny hop yang gagal dari seorang Lapar. Terlihat dia, IC menunggu, IC memasak granat dan Bigetron. Setelah penampilan mereka yang fantastis, hashtag ketiga mendapatkan eliminasi yang cukup nyaman di E-Wrangle sebelumnya. Kali ini secara map stream kalau dilihat, zona juga akan mengecil dalam waktu 10 detik. 10 detik lagi zona akan menuju ke arah stage ketiga. 10 menit berlalu, 11 menit sudah berlalu lebih tepatnya. Belum ada pun 1 tim yang dipulangkan. Sementara Void Donkey sudah mengirimkan Potato untuk mengambil seperempat zona. Ini kayaknya mereka bakal ambil 1 gudang tuh yang ada dikejar sama Potato. Ya bakal dikejar ternyata sama Potato. 3-nya langsung nge-follow up, sigap banget mereka. Kayaknya mereka juga dapat info kalau di bagian luar ada MSJ tadi yang bergerak. Entah dari renderan atau entah gimana. Kayaknya mereka bakal komit, tapi Bigetron juga bakal komit. Mereka melanjutkan fight dan bertemu dengan NCB berebutan dari rumah panjangnya. Tapi Bigetron sudah tumbang 2. Allahu Akbar, please jangan terjadi. Dan Hansil. Ada 1 celah di jendela yang bisa memperhatikan gerak-gerik dari Hansil dan Bigetron Knights. Oh my god. Terbuang 1 map lagi untuk Bigetron Knights.
tersebut itu terjadi di bagian high ground. Long range juga IC langsung aja terabas aja lah bos. Terabas aja lah bre, dan ini juga terabas aja lah Bigetron versus Mirin Sejong. Papan bawah, dan di mana Mirin Sejong rata. Bigetron masih menginginkan memberikan sebuah performance terakhir mereka. Ya supaya angle dari IWNRX gak bisa mengganggu maju. Bersamaan, Diplaskia langsung menghantam pemain-pemain dari Major Pride. Dan Major Pride pun rata. Out from the game, out from PMGC. Nggak berhasil bertahan, tapi 7-7 di sini bakal langsung menabrak menuju ke arah tempat dari Bigetron. 2 pemain sudah knockdown dari Bigetron. Bahkan dari Magnum masih terus memberikan gempurannya. Last man standing dari 7-7. Sudah mulai memasak granat. Ini kalau granat di-connect bakal rata semua, tapi Molotov membuat Magnum tidak jadi untuk melempar granat dan langsung dieksekusi oleh seorang lapar. Bigetron bayar utang cuy. Bigetron bayar utang. Mereka tiba-tiba menabrak 2 kali ke arah kompon yang tidak mendapatkan info banyak. Untuk bertahan di bagian peringkat ke-6. Dan Fabian membuka tembakan, ada satu yang nyongsong di bagian belakang sana. Tapi granat meledak seperti kembang api persis di depan Kolbu. Dan Fabian berusaha untuk mencari meng-screening Z-Wolf. Dapat di depan sana walaupun dibayarin oleh kawannya di bagian belakang. Tapi Nolbu. Last man standing versus last man standing 1v1 situation. This is a bloody fight. Nolbu close combat. Dan Nolbu win the fight. Nolbu save Diplaskia. Dan harusnya Diplaskia survive ke babak grand final. Dan Voin Donkey ID dan Coach Devian tentunya akan sangat senang. Ko Daniel semua pasti bakal sangat senang karena Voin sebagai underdog, sebagai kuda hitam untuk di PMGC kali ini. Fabian juga bisa mendapatkan pandangan menuju ke seorang Vexi. Vexinya tumbang di arah belakang. Tapi Falcon di arah lain sudah dihentaskan. Mereka mendapatkan 10 eliminasi dan Diplaskia mendekat menuju ke arah Voin, mengambil backline, melihat ke arah Refus. Refus yang mindik-mindik, malah Refus ketahuan sama Diplaskia. Ini 2 tim yang lagi kejar-kejaran Voin dan Diplaskia mengamankan slot menuju ke London. 6 tim tak tergoyahkan untuk menuju ke London. Falcon, Inselio, Voin Donkey, Vicious, RCB dan Diplaskia. Terima kasih Bigetron dan Voin Donkey ID sudah berjuang sejauh ini. Tetap ingin memberikan yang terbaik sampai titik darah penghabisan. Sampai zona bergerak dan ada sebuah opening knock. Bahkan Deka main sabar. Deka tahu kirinya ada orang. Karena Nolbu nggak ingin offside. Dan dipastikan oleh Chip tadi ngintip dikit, nyelunguk aja. Untuk bisa melihat keberadaan dari Voin. Sebuah wall smoke dibuat oleh Bigetron, begitu rapat, begitu padat, tapi lapar bisa mendapatkan satu kesempatan berhasil mereka dapatkan dan tersandwich oleh 2 tim yang berbeda, membuat Voin harus finish di peringkat yang ketiga. But nice try untuk Voin, last dance untuk Bigetron untuk membayarkan hutang, walaupun hutangnya nggak bakal lunas karena buat naik ke atas butuh lebih banyak eliminasi, butuh fantastis eliminasi untuk mereka bisa hadir di arah top 6. Hutang yang berusaha mereka bayarkan kali ini harus bisa mereka selesaikan dengan 3 melawan 2 granat dari Nolbu. Bahaya ini, bahaya. Untung hanya bisa memberikan splash damage. Nolbu hampir saja menghentaskan 2 pemain dari Bigetron. Mereka bertahan di tempat yang sama tapi Chip bisa mendapatkan 1. Zuxi diamankan. Nolbu tersisa seorang diri karena Hansil bisa mendapatkan chips. 2 melawan 1, Nolbu terspot. Granat di cook, akan dilemparkan, tidak terlalu matang memang, tapi bakal membatasi pergerakan dari Nolbu. 2 granat dihentaskan, splash damage masuk dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nolbu selesai dan Bigetron Knights membayarkan sedikit hutang mereka di babak last chance. Congratulations dengan chicken yang didapatkan dan congratulations juga untuk Voin yang lolos ke London. Silakan